Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Berikut informasinya untuk Anda. Yo, kasih jalan. Operasi tangkap tangan terhadap 3 pegawai kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara dan penggeledahan kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengambil sikap tegas. Purbaya yang ditemui di Jakarta Selatan Rabu pagi mengatakan akan mengevaluasi dan merotasi para pegawai yang terlibat penyelewengan. Namun keputusan terkait sanksi, termasuk rotasi yang diberikan akan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Menurut Purbaya, pegawai yang terlibat pelanggaran berat akan langsung dirumahkan, sementara pegawai dengan kategori pelanggaran sedang dan ringan akan dirotasi ke sejumlah daerah terpencil di Indonesia. Purbaya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan pihaknya tetap akan memberikan pendampingan hukum terhadap para tersangka. Di KPK kemarin. Emang kenapa? Terkait Mungkin aja ada pelanggaran, lihat aja proses hukumnya seperti apa. Oke, makasih. Tapi yang jelas kan ini, geledah, periksa. Tapi kan kalau saya ditanya kenapa kamu bilang kamu akan menemani. Menemani itu kan pasti mendampingi secara hukum. Itu kan pasti pegawai keuangan sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan. Yang masih pegawai keuangan, jadi kan kita dampingi terus, tapi nggak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka stop ini stop itu. Oke. Sebelumnya, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka termasuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi terkait kasus dugaan suap pemeriksaan pajak. Dari hasil pengembangan, KPK kemudian menggeledah kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan menyita uang, dokumen, dan barang bukti elektronik terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Rapat paripurna ke-11 masa persidangan 3 tahun 2026 digelar dengan agenda tunggal. Resmi dibuka Ketua DPR RI Puan Maharani Selasa 13 Januari 2026. Sejumlah isu strategis menjadi sorotan rapat paripurna DPR Perdana 2026, mulai dari mitigasi bencana hingga pemberlakuan KUHP baru. Ditemui usai sidang, Puan Maharani turut menanggapi sejumlah hal yang menjadi perhatian publik, termasuk revisi Undang-Undang Pemilu yang hingga saat ini belum mulai dibahas. Puan menjelaskan hal itu karena DPR baru memasuki awal masa sidang dan belum masuk tahap pembahasan di komisi terkait. Revisi Undang-Undang Pemilu belum dibahas, ini baru pembukaan masa sidang, jadi kita akan lihat dulu situasi sesudah pembukaan ini bagaimana dari komisi terkait. Sementara itu terkait wacana pemilihan kepala daerah yang dirancang akan dipilih oleh DPRD, Puan menegaskan pembahasan belum dilakukan, mengingat tahapan pilkada masih cukup panjang. Meski belum dibahas, DPR RI menyatakan terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh fraksi untuk menyamakan pandangan terkait arah kebijakan pilkada ke depan. Pasti kita akan selalu membuka komunikasi, ini juga selalu berkomunikasi, jadi komunikasi tidak pernah tertutup. Kita selalu terbuka dan selalu berkomunikasi, jadi nggak pernah ada komunikasi yang tertutup, terbuka untuk selalu berkomunikasi. Tapi RUU-nya akan dibahas di masa sidang ini ya, Pak? Kita lihat lagi nanti bagaimana komunikasinya itu berjalan, karena kan pilkadanya aja masih lama, yang akan berjalan duluan itu nanti kan pilek dan pilpresnya aja belum gitu. Pada kesempatan ini, Puan juga menanggapi terkait kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara, termasuk mengenai status dan keberlanjutan IKN ke depannya. Hingga saat ini DPR RI masih menampung masukan dan informasi dari pemerintah terkait hasil kunjungan Presiden tersebut. Terkait dengan Pak Prabowo mengunjungi IKN, tentu saja kita akan menampung masukan atau kemudian informasi yang nanti yang didapat dari pemerintah terkait dengan kunjungan Bapak Presiden.
Rapat paripurna pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 menjadi momen awal pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI pada periode ini. DPR menyatakan akan menjalankan agenda kerja sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.